guys, kita bertemu kembali di dalam pelajaran kita matematika. Kita akan berbicara tentang dimensi 3 bagian yang pertama untuk kelas 12. Kita akan berbicara tentang konsep jarak dan alat bantunya, serta jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan kemudian menekan tombol loncengnya. Oke, kita mulai. Kita kembali ke konsep jarak dalam bidang datar. Andaikan saya punya titik A dan B, kemudian misalkan dihubungkan dengan sebuah garis, kemudian A dinamakan X1, Y1, B itu X2, Y2, maka jarak antara titik A ke B adalah bisa dituliskan AB sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Oke. Kemudian kalau kita pakai pendekatan dengan segitiga siku-siku, saya tarik sebuah garis sehingga bertemu di titik C secara tegak lurus, maka dengan pendekatan Pitagoras, jarak titik A ke B adalah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau kalau misalkan saya menandai sebuah sudut pada titik A, katakan sudut alfa dengan pendekatan trigonometri, jarak titik A ke B itu adalah AB sama dengan AC per cos alfa atau AB sama dengan BC dibagi sin alfa. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau konsep jarak di dalam ruang? Ya, titik A-nya menjadi X1, Y1, Z1 dan B-nya X2, Y2 dan Z2, maka panjang AB itu adalah akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat dan Z2 min Z1 kuadrat. Ataupun dengan pendekatan segitiga siku-siku dengan menggunakan Pitagoras, kita seperti biasa memiliki rumus AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Dan sekarang kalau kita menggunakan sebuah sudut di puncak, sudut B, sudut beta, maka jarak titik A ke B adalah AB sama dengan AC per sin beta atau AB sama dengan BC dibagi cos beta. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soal, sekarang kita akan bahas tentang jarak titik ke garis. Andaikan saya punya segitiga PQR, siku-siku di P, maka kita bisa mencari jarak titik Q ke garis PR. Ya, seperti itu. Maka jarak Q ke PR adalah A. Atau misalkan jarak titik R ke PQ. Nah, seperti itu. Ya. Maka jarak R ke PQ itu sama dengan B. Kamu tinggal tulis aja di situ ya. Oke, atau yang lebih lucu adalah bagaimana jarak titik P ke garis QR. Yang seperti itu, tarik aja garis dari P ke S secara tegak lurus, maka tinggal dikalikan A kali B dibagi dengan panjang RQ yaitu C. Ya. Tapi ada alternatif lain, ya, bukan cuma itu. Andaikan ada sudut Q dinamakan sudut alfa, maka panjang PS itu sama dengan A dikalikan sin alfa. Ya. Oke, atau juga misalkan kita punya sudut R dinamakan beta, maka jarak P ke S itu adalah B kali sin beta. Nah, sekarang kita mulai praktekkan di dalam soal-soal. Ya, oke, tetap semangat ya. Kita coba soal-soalnya. Contoh yang pertama, dalam suatu kamar berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCDEFGH. Berapakah jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Kita gambarkan kubusnya ya. Ya, dengan panjang, lebar, dan tinggi 4 meter. Kita akan tentukan letak lampu. Oh, ternyata di atap ya, di tengah-tengah. Maka jarak lampu bisa ke titik C, bisa ke titik D, bisa ke titik B, atau juga bisa ke titik A. Hanya gambar yang paling enak kita lihat adalah kita lihat segitiga AEP. Kita tarik keluar segitiganya, ya, A-nya di bawah, ya, titik A-nya di situ, kemudian E, kemudian P. Kemudian lampunya menggantung di P, kemudian tegak lurus di E. AE panjangnya 4, EP panjangnya 2 akar 2. Dari mana? Dari Pitagoras ya. Oke, maka AP kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Kalau kita jumlahkan jadi 16 tambah 8 sama dengan 24. Sehingga AP sama dengan akar 24. 24 bisa kita urai menjadi
akar 4 kali 6. Akar 4 adalah 2, sehingga AP sama dengan 2 akar 6 meter. Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya. Ya, kita latihan, ya, kita terapkan teori-teori yang tadi. Contoh yang kedua. Saya punya limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus bidang alas jika panjang AB 4 akar 2 cm dan TA 4 cm. Tentukan jarak T ke titik C. Kita gambarkan limas TABC-nya. Ya. Kemudian kita tahu panjang alas rata-rata sama, ya, 4 akar 2, 4 akar 2, 4 akar 2. Tinggi TA 4. Yang ditanya jarak titik T ke C. Maka kita ambil segitiga TAC, kita tarik keluar biar mudah dan kelihatannya enak. TAC, siku-siku di A, TA-nya 4, AC-nya 4 akar 2. Maka tugas kamu tinggal mencari TC dengan menggunakan Pitagoras. TC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Sehingga sama dengan 16 tambah 32 atau TC kuadrat sama dengan 48. 48 kita uraikan, ya. TC sama dengan akar 48. 48 itu adalah sama dengan akar 16 kali 3. Akar 16 sama dengan 4, sehingga TC adalah 4 akar 3 cm. Oke guys, kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Ya, semoga masih tetap semangat, ya. Dimensi 3, bagian yang pertama ini, ya, kita akan melihat sebuah gambar. Perhatikan 5 segi 6 beraturan berikut, ya. TA, B, C, D, E, F. Ya, diketahui panjang AB 10, TA 13. O merupakan titik tengah BE. Tentukan jarak T ke titik O. Maka kita gambar titik tengah di alas, ya. Kemudian gambar O di situ, maka jarak T ke O adalah garis yang berwarna hijau seperti itu, ya. Langkah pertama kita lihat segitiga AOB. Oke. AB-nya kita tahu dia 10 cm karena merupakan segitiga sama sisi, maka yang lainnya pun 10 cm. Oke, nah sekarang selanjutnya kita lihat segitiga yang lain, yaitu segitiga TOA. Ya, TOA, siku-siku di O toh. Nah, kemudian kita lihat AO-nya itu adalah 10 cm, TA-nya 13 cm. Pakai Pitagoras, TA kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah TO kuadrat. Sama dengan 13 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah TO kuadrat. Kita tukar posisi, TO kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Sehingga kita dapat 169 dikurangi 100, sehingga TO kuadrat sama dengan 69. Dan TO-nya tentu saja akar 69. Nggak usah diuraikan, karena nggak bisa diuraikan. Ya, satuannya cm, yes. Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Ya, masih tetap semangat. Kita lihat contoh yang keempat. Perhatikan bangun berikut. Ya, ini seperti trapesium tapi berdimensi 3. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, diketahui AB-nya 5, AE, BC, dan EF-nya sama, yaitu 4 cm. AD, EH, FG, dan BC-nya sejajar. AE tegak lurus AB, dan EF, AE tegak lurus EF. Kita ingin mencari jarak titik A ke C. Ambil segitiga ABC, tarik keluar, dan siku-siku di B, toh. Panjang AB-nya 5, panjang BC-nya 4. Sehingga kita bisa mencari panjang AC, yaitu sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 25 ditambah 16, yaitu akar 41. Satuannya cm. Selanjutnya, coba kita ingin mencari jarak antara titik E ke C. Maka kita tarik garis dari E ke C, cari segitiganya. Kemudian tarik keluar segitiganya. Kita punya segitiga ACE. Siku-siku di A, toh. Kemudian kita tahu AE-nya 4 cm, kemudian jarak AC akar 41 cm, tetap kita menggunakan Pitagoras. EC sama dengan akar 4 kuadrat ditambah akar 41 kuadrat. Kita hitung sehingga kita dapat akar 57 cm. Yang selanjutnya kita ingin mencari jarak A ke G. Kita lihat AE-nya ternyata 4 cm, EH-nya adalah 4 cm, HG-nya 4 cm. Langsung aja gunakan Pitagoras. AG sama dengan akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 16 tambah 16 tambah 16. Dan kita tahu itulah akar 16 kali 3. 16 bisa diotak-atik sehingga menjadi AG sama dengan 4 akar 3 cm. Mudah sekali. Oke. Kita lanjut kembali ya dengan permasalahan berikutnya dengan contoh yang kelima.
Kita diberikan kubus ABCDFGH sebagai berikut. Ya, panjang rusuknya 2 cm, berapakah jarak A ke EB? Ya, itu ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita ambil garis EB, cari segitiga yang paling enak, yaitu segitiga ABE, siku-siku di A, toh. Ya, kemudian kita lihat bahwa rusuknya 2, maka panjang diagonalnya adalah 2 akar 2 cm. Ingat kembali dengan rumus yang tadi, jarak A ke EB, tarik garis siku-siku sehingga kita punya garis AP. Maka jarak A ke garis BE itu adalah AP sama dengan 2 kali akar 2 dibagi 2 akar 2. Dari mana 2 kali 2? Dari sisi tegak dan sisi alas. Dari mana 2 akar 2? Sisi miringnya simpan di situ. Kita dapatkan AP sama dengan 2 dibagi akar 2 yang hasilnya akar 2 satuannya cm. Itu cara pertama. Kita bisa menggunakan cara berikutnya. Ya, dengan cara mencari sudut. Sudut B ternyata itu 45 derajat. Karena siku-siku dibagi 2 jadi 45 derajat. Maka jarak A ke garis BE adalah, kamu tinggal kalikan AB dikalikan sin 45 derajat. AB-nya 2, sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Kalau dikalikan menjadi akar 2 cm. Ciao. Ya, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Contoh yang ke-6. Oke. Ya, contoh yang ke-6, seperti biasa, masih tetap diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang AB 10 cm. Karena kubus berarti semua rusuknya sama 10 cm. Yang ingin kita cari jarak titik F ke ABC. Kita ke garis AC, mohon maaf. Kita bikin sebuah segitiga ACF. Biar gak pusing, tarik keluar. Ya, tarik keluar. Ya, segitiga ACF-nya. Ya, A, C, F. Oke, ya. Karena panjang sisi-sisinya sama, merupakan diagonal bidang, ya. Ya, maka setiap sisinya sama, 10 akar 2, 10 akar 2, 10 akar 2. Kita punya titik di dasar titik P, maka kita akan mencari panjang EP. Sudutnya 60 derajat, karena dia segitiga sama sisi, maka EP sama dengan CF dikalikan sin 60 derajat. CF-nya 10 akar 2, sin 60 setengah akar 3, dikalikan jadi 5 akar 6 cm. Oke, berikutnya jarak H ke garis DF. Kita cari DF yang mana? Oh, diagonal ruang. Ya, H-nya yang mana? Oh, di situ. Kita langsung bikin segitiganya. Segitiga, ya, tarik keluar. Kenapa? Biar enak dilihat. Ya, tarik keluar. D, H, F. Siku-siku di mana? Pasti di H. Siku-sikunya pasti di H. DH-nya 10, HF-nya 10 akar 3, DF 10 akar 3, karena merupakan diagonal ruang. Kita akan mencari jarak H ke DF. Tarik secara tegak lurus, anggap saja di sana ada titik Q. Maka HQ itu bisa kita cari dengan mengalihkan 10 kali 10 akar 2 dari situ. Ya, sisi tegak kali sisi alas dibagi dengan sisi miring 10 akar 3. Ya, kita dodet 10-nya, maka HQ dapat 10 akar 2 per akar 3. Kita kalikan dengan sekawannya akar 3 per akar 3. Kita dapat HQ sama 10 per 3 akar 6 cm. Oke, ya. Kalian sudah mendapatkan beberapa contoh soal. Nah, sekarang kita lihat cara mudahnya. Ya, kadang-kala kamu nggak mau menghitung, kita punya punya kubus ABCDFGH, rusuknya R cm. Ya, dari gambar kelihatan jarak titik sudut ke diagonal DF. Titik sudut yang manapun ke diagonal DF itu cukup menggunakan rumus R per 3 akar 6. Cukup, ya. Setiap titik sudut ke diagonal ruang itu adalah R akar 6 per 3. Termasuk kalau misalkan kita ingin mencari jarak titik sudut ke diagonal ruang AG, titik sudut manapun, apakah titik C, titik H, titik B, atau titik E ke diagonal AG, sama saja jaraknya adalah rusuk akar 6 dibagi 3, selesai. Kalau ingin mudah, ya. Silakan nanti dicoba di dalam soal-soal berikutnya, karena jurus-jurus yang sudah saya berikan harus dilatih dengan menggunakan soal-soal berikut, ya. Selamat berlatih, ya. Jangan lupa untuk subscribe. Ya, tidak sulit untuk subscribe. Oke, untuk link pembahasan silakan kunjungi link berikut. Oke, kita ketemu di dalam dimensi 3 yang kedua. Ciao.